Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Riza Zulfanur dari kelas D3D. Di sini saya akan menjelaskan untuk modul 6 yaitu dengan judul Using Cameras. Pada modul ini kita akan melakukan penggunaan pada kamera di Unity ini dengan proses 3D. Dengan tujuan yang pertama, kita dapat membuat tampilan kamera dari arah sudut pandang atau perspektif lain nanti ditampilkan dalam layar. Kemudian membuat dan melakukan perpindahan beberapa sudut pandang kamera. Kemudian yang terakhir ada membuat hasil tangkapan layar atau bisa disebut screen capture atau screenshot yang berada dalam frame nanti. Oke. Untuk yang pertama kita akan membuat perspektif lain dalam layar. Ini kita membuat bukan dari praktikum tapi langsung dari tugas. Jadi membuat hal yang sama dengan praktikum tetapi dengan aset yang berbeda. Kita pilih run saja untuk melihat hasilnya. Kita tunggu sebentar. Sembari menunggu, saya sedikit menjelaskan untuk script yang akan dipakai pada yang satu ini, membuat perspektif lain di dalam layar, menampilkan perspektif lain di dalam layar. Kita menggunakan script yang bernama picture in picture atau dalam artian ya gambar dalam gambar. Jadi ada sebuah gambar seperti ini. Nah, ini di pojok kanan ini merupakan gambar lain yang tampilannya ini merupakan dari sisi lain, dari perspektif lain. Perspektif utama kan ini yang besar, kemudian yang kanan ini adalah perspektif lain. Kemudian kok bisa seperti itu? Nah, di sini ada main kamera. Main kamera itu adalah main yang layarnya besar tadi. Kemudian ada kamera ini merupakan perspektif lain yang tadi. Kenapa berbeda? Karena pada set position dan rotation ini di set secara berbeda, maka akan menampilkan keduanya ini akan menampilkan perspektif yang berbeda atau sudut pandang yang berbeda. Kemudian kita masuk ke kodenya atau scriptnya. Ini ada banyak sekali. Kemudian saya ingin sedikit menjelaskan saja, secara garis besar saja. Kita punya H alignment dan V alignment. Ini merupakan horizontal ya. Ini horizontal, V ini vertikal. Jadi secara garis besar horizontal itu adalah dari kiri tengah ke kanan, jadi garis membujur. Kemudian ada V alignment, ini merupakan vertical alignment, jadi ada mulai dari atas ke tengah kemudian ke bawah atau secara melintang. Oke, mungkin cukup itu yang untuk V alignment dan H alignment. Kemudian masuk kita ke width. Nah, kita set width dan height-nya, lebar dan tingginya 50-50. Kemudian offset X dan Y nya untuk sumbu X dan Y kita set 0. Kemudian update kita set true ini. Kemudian kita inisiasikan horizontal vertical size, kemudian horizontal dan vertikal lock atau location-nya. Kemudian start adjust kamera. Nah, nanti kamera itu akan menyesuaikan. Dan kamera ini kan menyesuaikan seperti apa? Nah, ini ada SW, kita butuh variabel SW, yang dimana SW ini merupakan screen width atau lebar layar. Kemudian ada SH, ini merupakan screen height atau tinggi layar. Kemudian kita convert atau kita rubah screen width dan screen height-nya jadi persen. Nah, kita kalikan dengan 0,01 f atau float. Kemudian ada persen yang kita dapatkan dari offset. Kemudian ini x offset dan dikali oleh persennya nanti tadi di atas. Kemudian if units
in screen percentage. Nah, kemudian masuk ke edge size dan width, nanti akan untuk size nya ini kemudian diperoleh dari lebar dikali SW%. Tadi kan float, kita rubah ke in, akan menghasilkan size. Kemudian sama dengan faces nya juga seperti itu. Kemudian else, kalau enggak ya size-nya sama dengan width, nggak perlu dikali dengan SW% nya. Kemudian ada horizontal alignment. Nah, kita ada case jika apa alignment itu apa ya, kayak posisi penempatan. Jadi kalau di kiri, di kanan, atau di tengah. Nah, jika di kiri, left to kiri, ke helix, location-nya sama dengan x off. Kemudian jika di kanan, is justified right, sama dengan SW mulai dari ini ya. Nah, screen width dikurangi size. Untuk yang center, kita butuh variable justified center untuk menampung nilainya. Dan SW dikali 0,05 f, 0,5 maksudnya. Ini adalah, kalau center itu kan tengah-tengah ya, jadi harus dikurangi 50 atau dikali 0,5 atau 50% nya. Tuh, basisnya juga sama, dikalikan 0,5. Kemudian untuk vertikal yang sama ini harus. Nah, cuma kalau tadi di left kalau alignment-nya sama dengan x off. Nah, ini kebalikannya, berarti ini yang vlog sama dengan y off. Ini untuk vertical alignment. Nah, sama sih. Oh ya, saya jelaskan tadi. Oke, mungkin cukup itu untuk yang pratikum 1 untuk menampilkan ini. Kemudian kok bisa posisinya kok di kanan? Nah, ini pada kamera ini. Nah, kita horizontal line-nya kita set right, dan vertikalnya kita set top, berarti kanan atas, dan kita set pixelnya dengan lebar 400 dengan width atau tingginya 200. Kemudian offsetnya dan y offsetnya kita set 0. Nah, update sama dengan kita centang aja, kita set true. Oke, kemudian yang kedua. Nah, ini kan untuk yang main kamera. Jika kita pencet nomor 2 atau angka 2 pada keyboard, maka akan berubah perspektif lain. Yang di kanan ini tetap sama ya, karena ini kan yang di kanan ini bukan kamera. Yang kita klik 2 ini kita menggunakan cam 1. Nah, kita klik 2, nah ini bukan cam 2. Kemudian jika kita klik 1 lagi, maka akan kembali ke main kamera. Nah, pada praktikum 2 ini kita menggunakan tambahan 2 kamera, yaitu ada cam 1 dan cam 2, dan kita atur sedemikian rupa dengan posisi X-nya dan Z, kemudian rotationnya kita set berbeda-beda untuk menampilkan 2 tambahan sudut pandang yang berbeda. Oke, cukup itu. Kemudian masuk ke ini, kita pakai script switch cam atau mengubah kamera. Oke, kita perlu variabel untuk menampung game objek kamera, cam 1 dan 2 tadi. Iya, dan main kameranya, berarti ada 3. Dan ada shortcut ini digunakan untuk jalan pintas untuk untuk mengubah kameranya. Jadi tinggal klik 1, klik 2, atau klik 3 sesuai yang kita set pada switchboard ini. Nah, 1, 2, 3. Nah, kita berarti menggunakan button 1, 2, 3. Nah, kemudian public boolean untuk change audio listernya kita set true.
Kemudian if input any key down, nah ini gunakan untuk apa, memanggil key input ya, untuk 1 2 3 nya. Kemudian switch kamera. Nah untuk pada kamera ini kita akan mengulang kamera select. Nah berdasarkan berapa sih kamera yang kita pakai. Kemudian if tidak sama dengan index kamera, get command enable atau false, kita set false. Kemudian set auto return-nya kita set false juga. Kemudian jika tidak, itu sama dengan index ya, kemudian kita set kameranya jadi true dan set audio listenernya menjadi true. Itu untuk yang praktikum 2. Kemudian yang terakhir adalah untuk capture layar. Untuk capture layar kita perlu dua kanvas yang berisi satu itu image. Ini digunakan untuk seberapa panjang dan lebar gambar yang ingin kita tangkap. Nah ini ada putih-putih ini dalam frame kayak kota ini. Jika kita klik kiri, nah maka akan di pojok kiri atas akan tampil gambar yang sesuai ada di dalam kota ini. Kemudian ada foto ini merupakan hasil untuk yang kita simpan. Nah, kita setnya pada di pojok di atas. Oke, kemudian kita masuk ke script. Kita mulai screen texture. Nah, kita perlu game object namanya seperti tadi, foto dan frame. Kemudian rasionya kita set 0,25 foot. Kemudian kita pakai IE enumerator dan kita kasih nama capture screen. Nah kita awalnya set foto atau yang di pojok kiri ini kan nggak ada, nah kita set false. Kemudian kita perlu variabel sw untuk menyimpan variabel lebar layar dan sc untuk menyimpan tinggi layar. Kemudian kita rex transform. Kemudian ada vektor 2 pivot dan vektor 2 origin. Nah, origin x dot origin y ini untuk variabel untuk sumbu x dan y. Kemudian kita set float offset sama dengan pivot dot x kali framing width, atau frame itu kan yang tadi di tengah itu. Nah kan kalian framenya itu. Kemudian untuk y dan y nya sama. Kemudian untuk text width yang digunakan untuk tekstur. Teks ini tekstur bukan teks tulisan. Kemudian kita convertnya, framing kan tadi bentuknya float, kita convert jadi integer. Kemudian lakukan hal sama dengan h nya. Kemudian texture 2D, texture new texture, text width, text height. Nah ini ada parameter lebar dan tingginya. Kemudian untuk red pixelnya kita pakai framing ini adalah ini yang kita dapat dari rect framing. Kemudian jika kita fotogonya set true, maka akan tampil yang di pojok kiri ini. Nah itu akan melakukan photo scale, dimana framing width dikalikan rasionya tadi, kemudian lebarnya akan dikalikan tinggi akan dikalikan rasio dan lebar dikalikan rasio, dan ini 1. Cukup situ sih. Maka yang desainnya ini gambar di pojok kiri atas ini. Kan sebenarnya kan ini kalau di screenshot ya, ini kan lebar. Nah kita scale, kita ubah ukurannya, kita set tempatnya di pojok kiri. Nah, jadinya seperti ini.
Oke, kemudian oh ya, jika ingin dapat aset tracking-nya, saya cari di sini di unityassetcollection.com. Ini gratis. Sebenarnya ini bayar kalau di Unity Store $10, tapi saya download di sini gratis. Jadi bisa di-download di sini. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.